Hak talak ada pada orang laki-laki, perempuan tidak punya hak untuk talak. Karena pada dasarnya saya tidak bicara kasus per kasus. Karena ada kalanya orang laki-laki sedemikian kekanak-kanakan, sedemikian tidak dewasa, sehingga hak talaknya disalahgunakan. Ada orang laki-laki yang memang zalim menyalahgunakan hak talak. Tapi kalau kita bicara secara umum, dalam konteks manusia-manusia yang wajar, bukan orang-orang yang sakit ingin menzalimi orang atau sakit karena dia belum dewasa. Hak talak diberikan kepada laki-laki karena ada perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan. Perempuan ketika istilahnya mau menikah dengan orang laki-laki, dia yang pertama kali diberi hak oleh Islam untuk mengatakan aku menikahkan. Yang menerima siapa? Laki-laki. Orang laki-laki. Nah, ketika orang laki-laki menerima, harusnya yang berhak untuk melepaskan siapa? Yang menerima atau yang ngasih? Yang menerima. Karena orang laki-laki yang menerima. Di situ logikanya sebetulnya. Enggak, ini awal jawaban pertama ya. Jawaban pertama bahwa orang perempuan itu yang diberi hak. Kalau memang kau tidak mau dengan orang laki-laki ini, ya jangan sampai mengucapkan ankahtu. Atau mewakilkan pada orang lain untuk mengatakan ankahtu. Atau membiarkan orang tua kita, orang tua perempuan mengatakan ankahtu kepada orang laki-laki yang tidak disukai. Jangan mengatakan itu. Kalau sudah mengatakan ankahtu, artinya aku mau menikah dengan kamu. Pihak laki-lakinya dibebani apa? Dibebani mahar, dibebani tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Lalu laki-laki mengatakan, aku siap untuk menerimanya, qabiltu. Nah, ketika sudah diterima, siapa yang berhak untuk melepaskan? Yang menerima, bukan yang memberi. Ini yang pertama. Yang kedua, secara emosi, orang perempuan itu adalah penyayang, mudah tergoncang emosinya. Orang laki sama dengan orang perempuan punya emosi, tetapi tidak semudah perempuan untuk digoyang emosinya. Orang perempuan berakal, bukannya perempuan tidak berakal. Tapi kadang cara berpikir orang perempuan didominasi oleh perasaannya. Orang laki-laki karena perasaannya tidak sepeka perempuan, maka akalnya masih lebih menguasai daripada perasaannya. Saya katakan, saya tidak bicara kasus per kasus. Saya bicara secara umum dan ini dikatakan oleh para ahli. Dalam kasus yang semacam ini, hak talak diberikan kepada orang laki-laki. Karena apa? Kalau dalam kondisi yang sama semacam itu, sama-sama berpikir, mana yang lebih banyak dikuasai oleh emosi? Yang ketika lebih banyak dikuasai oleh emosi, maka perubahan keputusan atau keputusan yang diambil tergesa-gesa lebih banyak pada pihak sini daripada pihak sana. Sekali lagi, bukan bicara kasus per kasus. Ini masalah talak. Tapi bukan berarti perempuan kemudian ketika dia tidak punya hak talak, dia harus selalunya berhidup dengan orang yang tidak disukai. Ada cara-cara yang lain untuk melepaskan ikatan pernikahan. Misalnya dengan khulu'. Walaupun khulu' juga harus kembali kepada suami untuk memberikan talak. Tapi khulu' itu adalah cara perempuan untuk meminta talak dari suaminya. Ketika seorang perempuan sudah tidak mau lagi hidup dengan suaminya, ngomong baik-baik, ceraikan aku. Tidak mau cerai, iming-imingi laki-laki itu, maharnya aku kembalikan. Kalau laki-laki itu masih belum mau menerima, tawari yang lebih banyak misalnya. Aku akan kasih engkau sekian misalnya, asal kau ceraikan aku. Kalau ada iming-iming seperti itu, lakinya tergoyah misalnya, maka dia kemudian menjatuhkan talak, jatuhlah talak. Itu bisa seperti itu, Ustaz? Iya, seperti itu. Itu hukum khulu' dalam mazhab Ahlul Bait. Tapi tetap orang laki-laki yang mengucapkan talak. Dan ketika terjadi talak khulu' seperti itu, orang laki-laki sudah tidak bisa rujuk. Karena pertama kali permintaan talaknya dari pihak perempuan. Beda kalau talak biasa, orang laki yang menceraikan, dia bisa rujuk. Walaupun talaknya talak satu. Walaupun talak satu. Kalau perempuannya mengatakan, ditawari misalnya, ayo rujuk. Perempuannya mengatakan, ayo nggak apa-apa rujuk. Boleh, itu karena hanya perempuan. Hanya perempuan dalam talak.